Do you feel the vibes? Selamat berjumpa kembali dengan channel kami, channel pendidikan. Hari ini kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi yang ke-6 dengan judul mempublikasikan tulisan. Nah, sebenarnya pada dasarnya sebuah karya tulis itu tidak wajib untuk dipublikasikan. Ada kalanya orang mempunyai karya tulis itu karena hanya sekedar untuk kenang-kenangan dan sebagainya. Tetapi ketika karya tulis itu dipublikasikan karena mempunyai kemanfaatan untuk orang banyak, seperti pernah disampaikan pada materi sebelumnya adalah manfaat dari menulis, yaitu nanti untuk orang banyak. Karena di mana karya tulis ini ada kalanya sebagai obat atau penghibur jiwa atau katarsis. Seperti biasanya orang menulis ketika dia sedang sedih, ketika sedang bahagia, ketika lagi jengkel, dan sebagainya. Ini tidak perlu untuk dipublikasikan. Biasanya ditulis hanya di sebuah agenda, atau mungkin di lembaran khusus, atau mungkin kalau di media-media elektronik disimpan pada foldernya sendiri. Begitu juga karya tulis itu terkadang dibuat dokumentasi pribadi seperti saya sampaikan tadi. Misalnya momen-momen tertentu. Biasanya kan momen tertentu hanya untuk pribadi saja, untuk mengenang saja. Momen perjalanan, petualangan awal ketemu dengan calon istri, serta momen-momen lainnya. Itu tidak selamanya harus dipublikasikan. Maka di sini pertanyaannya, kenapa mesti dipublikasikan karya tulis kita? Ada dua jawaban atau dua yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bila karya tulis seseorang sudah beredar di khalayak banyak, maka memaksa seseorang untuk menulis karya-karya berikutnya yang lebih baik. Artinya begini, ketika seseorang sudah mempublikasikan karya-karya tulisnya, itu akan ada tuntutan bagi kita untuk menghasilkan karya-karya tulis berikutnya yang lebih baik, atau merupakan tantangan bagi kita. Yang kedua, kenapa karya tulis itu dipublikasikan? Banyak penulis pemula merasa puas bila hasil karyanya sudah dipublikasikan. Dia menganggap bahwa itulah akhir dari perjalanan menulis. Karya tulis kita sudah dipublikasikan, sudah memegang sebuah buku yang sudah diterbitkan oleh sebuah penerbit atau percetakan, itulah akhir dari sebuah kerja seorang penulis pertama. Nah, di mana saja kita mempublikasikan? Yang pertama di medsos. Di zaman sekarang ini banyak sekali di medsos wahana-wahana untuk mempublikasikan tulisan kita. Contohnya di FB atau di Facebook, di WA Group, di Instagram, dan juga mungkin banyak lainnya yang bisa kita pakai untuk mempublikasikan karya-karya tulis kita. Hanya saja sayang sekali kita itu sebenarnya seorang penulis semua. Buktinya di story atau mungkin di mana di Facebook, di story-storynya ditulis apa? Pada hari ini saya sedang berjalan-jalan ke sebuah tempat yang mana tempatnya sangat ramai sekali pengunjungnya dan seterusnya. Itu merupakan kita sudah punya sebuah tulisan. Makanya saya ada sebuah ide yang sangat bagus, ingin mengumpulkan orang-orang yang ahli menulis story. Nah, storynya itu akan saya kumpulkan menjadi sebuah tulisan yang sangat bagus, dibukukan. Namun yang tidak termasuk adalah tulisan-tulisannya. Cuma kalau di story biasanya saya lapar, saya haus, kan biasa dijumpai seperti itu. Nah, medsos memudahkan seseorang untuk mempublikasikan hasil karya
kebebasan seseorang untuk menuliskan karya-karyanya. Di medsos tidak ada larangan karya-karya tertentu untuk menulis. Kebebasan di situ ada semua di medsos. Tulisan-tulisannya dipublikasikan di medsos akan mendapatkan umpan balik dari pembaca. Biasanya kan ketika kita menulis story di medsos, di WA group, di Instagram, itu ada umpan balik, like, ada emoticon, ada juga mungkin jawaban. Nah, inilah awal kita bahwa tulisan-tulisan kita itu adalah mendapatkan respon dari halayak banyak. Inilah awal kita untuk mengurangi rasa ketidakpedean terhadap tulisan kita. Ya, dari ketidakpedean ini nanti lama-lama kita akan menjadi seorang yang sangat pede. Nah, kalau di dalam medsos yang pertama tadi sangat sempit cakupannya, tulisannya pun tidak begitu banyak. Sekarang kita masuk yang selanjutnya media blog atau website. Nah, ini jauh tulisannya harus lebih formal, harus lebih banyak karena ruang lingkupnya juga jauh lebih luas, akan dibaca oleh ribuan bahkan jutaan orang. Begitu juga tidak menutup kemungkinan mendatangkan komentar, bantahan, kritikan, dan kecaman. Sehingga bila seseorang sudah mempublikasikan hasil karya tulisan di blog, baik diri sendiri maupun orang lain, harus memiliki kaidah dan etika yang berlaku. Bedanya apa dengan medsos yang pertama? Kalau pertama bebas, kita cuma saya lapar karena begini. Tapi kalau ini harus memiliki kaidah-kaidah, karena cakupannya sudah jauh lebih luas dan dibacanya bukan hanya oleh karangan-karangan biasa, tapi sudah berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang pendidikan, profesi, dan lain-lainnya. Makanya karena cakupannya lebih luas, harus mengikuti kaidah dan etika yang berlaku. Coba apabila kita baca di medsos yang cakupannya lebih sempit atau lebih kecil, itu bahasa-bahasa yang sebaiknya tidak diucapkan pun di situ diucapkan. Bahasa yang sekiranya tidak etis, tidak sesuai dengan kaidah Islam, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama pun diucapkan. Tapi kalau kita sudah masuk di blog atau website, hal-hal yang seperti itu harus dihindari dan tidak boleh ada. Ya. Yang selanjutnya adalah media cetak. Ini harus lebih teliti lagi, ya. Seperti koran, tabloid, majalah, di jurnal dan sebagainya. Akan tetapi untuk media yang ini, media cetak ini, di zaman sekarang seolah-olah sudah agak tergerus oleh derasnya arus teknologi, ya, sehingga bagaimana kita bukan lagi melalui media cetak tetapi melalui media online. Walaupun memang namanya adalah koran, tapi koran online, koran artikel online, jurnal online, di mana semuanya berproses jauh lebih cepat. Ya. Nah, kalau di sini ini kita harus melalui seleksi. Beda tadi, yang pertama medsos itu terserah tanpa seleksi, apapun bentuk tulisannya tanpa seleksi. Kemudian tadi di blog itu tanpa seleksi tapi dibaca oleh jutaan orang. Nah, kalau media cetak di sini itu harus melalui seleksi, dibaca dulu oleh tim atau oleh editor, kelayakan, kebenaran dan seterusnya, ya. Maka dari itu inilah tahapan yang nomor 3 melalui media cetak. Yang selanjutnya adalah melalui buku, ya. Ini mungkin hasil karya yang paling terakhir, ya. Inti karya ilmiah, ya, karya tulis ilmiah itu adalah di buku. Karena apa? Tulisan seseorang yang sudah menjadi buku merupakan tulisan yang sudah memenuhi tahapan proses dan memiliki kelayakan untuk dipublikasikan dalam bentuk buku. Jadi ketika tulisan ini akan dipublikasikan di dalam buku, berupa buku, tentunya melalui tahapan yang pertama, tahapan diedit dulu oleh editor. Nanti
nanti ada proses layout, ada perwajahan, dan seterusnya hingga nanti membentuk satu buah buku. Dan tentunya karya tulis yang sudah menjadi buku merupakan karya tulis yang sudah memenuhi kelayakan. Untuk itu, mari kita bisa mempublikasikan karya tulis kita melalui hal-hal yang termudah dulu yang milik kita sendiri, yaitu medsos. Medsos itu milik kita sendiri. Jadi kita bebas untuk menulis apa saja, menuangkan apa saja.